Pandemi COVID-19 melahirkan tren bersepeda. Bagaimana warga mendadak demam bersepeda? Apa keuntungan dan kerugian bersepeda di masa pandemi? Institute for Transportation and Development Policy mencatat jumlah pesepeda yang lalu lalang di ibu kota meningkat tajam menembus 1000%. Dilihat naiknya warga bersepeda terjadi setelah PSBB dilonggarkan, terutama setelah perkantoran diizinkan beroperasi kembali pada 18 Juni lalu. Dalam sehari, jumlah pesepeda di kawasan bisnis Duku Atas misalnya, naik rata-rata 10 menjadi 235 pesepeda. Di akhir Juni, tepatnya 28 Juni lalu, sekitar 52.000 pesepeda diklaim melintasi 32 lokasi bebas kendaraan bermotor Jakarta. Demam pesepeda menciptakan bisnis yang menggiurkan. Banyak orang rela merogoh kocek untuk membeli sepeda untuk menunjang aktivitasnya berolahraga. Menurut data yang dirilis Google Trends, 60% penjualan sepeda berasal dari jenis sepeda lipat. Lalu disusul dengan sepeda gunung atau MTB sebanyak 30% dan sepeda jenis lain 10%. Setidaknya ada 4 jenis sepeda yang banyak dicari antara Maret hingga Juni 2020. Pertama, sepeda lipat mencapai 900%. Kedua, ditempati sepeda gunung atau mountain bike dengan angka persentase 680%. Dan ketiga, sepeda balap atau yang dikenal sebagai road bike sebanyak 300%. Sementara itu, untuk sepeda anak, peningkatan search interest-nya tidak terlalu signifikan sebanyak 142%. ePrice merilis popularitas keyword atau kata kunci sepeda lipat menggunakan Google Keyword Planner. Hasil search interest keyword untuk sepeda lipat mencapai 90.500 pada periode Maret. Bulan berikutnya naik 82% menjadi 165.000. Padahal di awal April di Jakarta dan sebagian provinsi mulai diterapkan PSBB reguler. Pada bulan Mei search interest-nya stabil. Pada bulan Juli terjadi peningkatan drastis dari search interest keyword sepeda lipat. Kenaikannya menembus 644% atau 673.000. Mari kita lihat pencarian keyword sepeda lipat berdasarkan dari letak provinsi. Ada 3 provinsi yang masuk dalam pencariannya. Salah satu adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 19,4%. Kemudian disusul Jawa Tengah sebesar 17,7% dan DKI Jakarta hanya 16,7%. Naiknya tren kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di tanah air menuntut setiap warga negara waspada. Itu juga berlaku bagi mereka yang berolahraga di dalam atau di luar ruangan. Terlebih ketika sedang menjaga kebugaran tubuh. Berikut ini tips bersepeda di tengah pandemi COVID-19 tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Faktanya bersepeda menyehatkan, salah satunya menurunkan berat badan karena dapat meningkatkan metabolisme, membangun otot, dan membakar lemak dalam tubuh. Selain itu, bersepeda dapat memperkuat otot jantung, menurunkan denyut nadi, dan mengurangi kadar lemak darah. Manfaat selanjutnya, meminimalisir risiko diabetes. Bukti itu didukung dari hasil riset di Finlandia. Riset menyatakan bersepeda selama 30 menit per hari dapat mengurangi risiko diabetes hingga 40%. Bersepeda juga mencegah risiko darah tinggi. Terakhir, bersepeda meningkatkan kesehatan mental karena bersepeda memiliki efek yang sama dengan rekreasi yang memicu rasa bahagia. Lalu apa efek samping dari bersepeda?
Tren bersepeda di Indonesia rupanya hanya muncul saat pandemi. Lantas, negara mana saja yang paling gemar bersepeda di dunia? Berikut datanya.